YouTube itu tempat pelarian gue satu-satunya. Dimana gue bisa berkarya tanpa batas. Gue bisa ngeluarin video apapun yang gue suka. Dan orang-orangnya masih waras. Cuman yang gue kesel adalah tipe-tipe penonton YouTube Indonesia. Karena kalau gue bikin, nih terakhir waktu itu gue bikin video tutorial stand up comedy. Gue mau ngajarin orang belajar stand up comedy. Tapi gak banyak yang nonton. Yang trending nomor 1 tahu gak apa? Cewek-cewek Bigo Live lagi joget 3 orang. Pertanyaan gue, kok bisa? Orang Indonesia lebih seneng dibikin nafsu daripada dibikin pintar. Terus gue nonton dan emang nafsuin. Emang kayak, weh aku mau ini tuh, ini kasih diamond. Jadi kayak, akhirnya gue download kan Bigo Live. Buat riset. Karena gue pengen tahu sebagai seorang content creator yang syuting pakai kamera terus nulis materi yang mau gue bawain di YouTube, gue harus tahu apa yang membuat Bigo Live ini laku. Terus gue nonton kan isinya cewek-cewek kebanyakan lagi malam-malam, kasih aku diamond dong, nanti aku ngomong sama kamu dong. Temennya Karin kayaknya itu ya. Terus gue lihat yang parah tuh penontonnya, karena penontonnya bisa ngasih komen dan komennya brutal-brutal banget. Sangat-sangat tidak berpendidikan. Karena isinya cuma yang buka dikit dong. Terus gue ngeliat, jijik tau gak, geli gue. Semakin malam gue semakin terbawa arus. Gue lihat kayak, ya terus akhirnya ada dorongan dalam dada gue kayak, ya mungkin dia harus membukanya. Akhirnya gue tulis kan, bener buka dikit dong. Masuk kan, celuk. Yang gue gak tahu itu ke link ke Facebook. Facebooknya Facebook gue verified, Raditya Dika, centang. Wah gila, waduh, wah apaan nih? Orang-orang langsung Bang Radit. Gue bilang enggak, dibajak bokap, gue gitu ini. Aduh, aduh. Tapi di YouTube juga banyak haters. Gue mau ngomongin salah satu YouTuber yang haternya cukup banyak dan gue sempat ketemu langsung sama orangnya. Orang itu adalah Young Lex. Waktu gue bikin film The Guys, Young Lex itu ditunjuk untuk bikinin kayak semacam lagunya gitu ya buat woro-woroin filmnya. Terus gue datang ke tempat syutingnya. Gue gak terlibat dalam syuting musik tersebut. Karena gue masih cinta karir gue. Ya, hater dia kan banyak ya. Gue gak mau jadi kayak dia. Terus gue datang gitu, gue lihat teman-teman gue pada syuting, gue duduk gitu. Pertama kali gue ketemu Young Lex. Dia datang, Bang Radit gitu. Iya Yang, gue bilang. Terus Young Lex bilang, jangan Yang, Lex aja. Maaf Lex dan jangan grepe gue. Oh ya oke maaf. Kebiasaan gue bilang ya. Terus gue duduk, gue ngeliatin dia gitu kan. Terus gue pengen ngeledekin dia gitu kan. Terus gue, tapi dia gak tahu. Gue bilang, Lex ini deh bentar, dia duduk sebelah gue gitu. Oh iya bang, duduk. Terus gue minta makanan. Minta makan dong. Gue makan, gue liatin dia. Foto-foto, gue bilang foto. Terus gue taruh di Instagram, makan bang, gue gituin. Orang pada ngeliatin kan, pada komen, oh sama Young Lex gitu. Temen gue ada yang WhatsApp, Radit, lu ngapain sama Young Lex? Kata dia. Enggak ada kerjaan gitu. Tapi gue gak terlibat banyak, gue bilang. Terus temen gue nanya, orangnya kayak gimana sih? Terus gue mikir kan, gue liatin Young Lex. Udah jalan, pakai kalung kan bling-bling gitu. Wah, gitu. Kayak habis ngerampok toko emas gitu. Terus gue ngeliatin gitu kan. Terus gue bilang sama temen gue, orangnya sih gak Young ya. Gak muda, lebih kayak mamang-mamang gue bilang. Cuman gak mungkin namanya Mamang Lex ya kan. Datang gue AC mana yang mau gue benerin nih. Kan gak mungkin Mamang Lex. Terus gue bilang orangnya sih sebenarnya baik gue bilang. Aslinya baik loh gue bilang. Dia ngobrol sama gue santai. Abis itu gue dibeliin makanan. Gue inget banget dibeliin KFC. Extra crispy. Ditaruh gitu gue, silakan bang gitu kata Young Lex itu. Makasih gue makan. Terus deketin gue, duduk sebelah gue, dia bilang, kalau ada Bang Radit gini kayaknya seru juga ya kalau
misalnya kita bikin video buat YouTube channel gue gitu. Terus gue, apa? Iya Bang Radit kita bikin Q&A gitu. Q&A? Serius loh? Iya Bang Radit kok panik? Enggak apa-apa. Gue masuk ke YouTube dia bisa banyak haters gue. Tapi gak apa-apa Bang, kita kelarin dulu nih syuting ya. Video klip musik yang gue bikin buat film lo. Abis itu kita Q&A ya, kita syuting gitu. Berapa lama gue bilang? Kira-kira 3 jam lagi. Oke 3 jam gue nyari cara gimana menyelamatkan diri gue. Akhirnya gue ketemu solusinya. Solusinya adalah di video itu gue harus bisa ngatain Young Lex tanpa Young Lex tahu gue ngatain dia. Jadi gue duduk supaya orang berpihak pada gue. Supaya gue gak disangka temenan sama dia. Akhirnya gue duduk lah bikin Q&A kan. Hey guys. Kalau YouTuber kan gitu ya. Kayak kebanyakan gula. Hey guys. Gitu. Kalau YouTuber gitu. Gue pernah nonton Chandra Liao gitu sebelum syuting. Harus disetrum dulu. Itu sampai mana gitu? Oh ya, yang like. Ini apaan sih? Terus gue duduk kan. Hey guys, udah ada Raditya Dika nih di sebelah gue guys. Gue yang gini dia. Kalau mau nanya-nanya tinggalin di komen guys gitu. Udah kan komennya banyak gitu. Bang Radit. Nih ada nih yang nanya nih ke gue nih lewat Instagram gue nih. Kayaknya dia gak gitu ya. Kayak gue berlebihan ya. Udah nanya nih. Kayaknya Young Lex gak gitu-gitu amat. Bang Radit kapan mau bikin film sama Young Lex? Gitu. Wah gue diam aja. Gue bilang iya nanti gue bikin. Filmnya judulnya Manusia Setengah Anjay. Wah Young Lex ketawa. Nangis dikit. Videonya selesai kan. Di-upload sama dia. Videonya nyampe 1 juta view. Dan semenjak saat itu hidup gue berubah. Suatu pagi gue ditelepon. Terut gitu. Halo. Temen gue nelpon dia bilang, Radit itu website lo kenapa? radithyadika.com. Gue buka website gue, ternyata website gue dihack. Ada foto Young Lex gede banget. Sumpah ini beneran. Ini beneran. So ada suara musik, makan bang. Ini beneran. Terjadi. Asli kejadian nyata. Haternya Young Lex nge-hack website gue. 5 tahun yang lalu website gue pernah dihack. Sama dulu waktu itu gue pacaran sama seorang penyanyi. Depannya S, Soimah ya jadi ya. Fansnya dia nge-hack website gue. Terus bilang titip salam bang buat ini dia bilang gitu. Semenjak saat itu website gue perbarui sistem keamanannya supaya gak bisa dihack lagi. Jadi gue benar-benar bikin CMS sendiri gitu. Nah ini haternya Young Lex bisa menjebol keamanan yang begitu rumit. Berarti kan si kampret ini niat. Kok ada orang yang seniat itu untuk membenci seseorang gitu. Dan seminggu full gue parnoan. Gue datang ngeliat kucing gue mencret. Jangan-jangan diracun haternya Young Lex. Gue mesen Gojek gak datang-datang. Jangan-jangan ditusuk di jalan.